Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat berkarya ya sahabat ya. Buat sahabat yang suka ngopi, ngopi dulu supaya dapat inspirasi ya. Dalam kesempatan video kali ini, saya membuat video pendek saja ya sahabat, sambil menikmati kopi ya sahabat ya. Saya akan berbagi sedikit pemahaman saya tentang dimensi dalam bonsai ya sahabat. Jadi dalam bonsai itu sendiri, kita mengenal istilah dimensi dalam bonsai ya. Kalau secara harfiahnya dimensi itu adalah ruang ya sahabat ya. Dimensi ruang ya, kira-kira ya menurut saya. Jadi bagaimana dalam sebuah bonsai itu seluruh dimensi bisa terisi ya, dengan percabangan-percabangan atau lengan yang ada pada bonsai itu sendiri, dari kaki sampai ke mahkota ya sahabat. Nah, dalam kesempatan video ini saya akan berbagi sedikit pemahaman saya ya mengenai dimensi. Bagaimana saya mengisi dimensi dari ruang yang kosong ya, terutama dari bagian depan ya sahabat ya, dari tampak depan. Bagaimana bonsai itu terlihat baik dan tidak ada percabangan-percabangan yang saling menutupi ya sahabat. Seperti yang sahabat lihat di sini, di bagian ini adalah ruang ya, atau dimensi ya sahabat ya. Seandainya seperti di bagian ini ya sahabat ya, jika tidak ada percabangan di bagian ini, tentunya ruang di sini akan sangat kosong ya. Kemudian juga di belakangnya ini saya membuat sebuah lengan baru ya, untuk mengisi dimensi di bagian belakang ya sahabat ya. Ini masih belum cukup besar ya, jadi belum saya potong. Kemudian bagaimana sih caranya mengisi dimensi yang kosong itu kalau memang tidak ada percabangan yang tumbuh di bagian itu? Jadi sedikit tips dari saya itu ya, dengan menggunakan percabangan lain yang lebih dekat ya sahabat ya. Kita arahkan ke bagian dimensi yang kosong tersebut, tetapi juga tentunya tidak menutupi dimensi yang di bagian belakang ya sahabat ya. Jadi keseluruhan percabangan itu bisa terlihat ya secara garis lurus ya dari tampak depan ya sahabat. Jadi seperti di bagian ini ya sahabat. Sahabat bisa lihat di sini ada percabangan yang saya buat ya. Dan di bagian belakang ini ya, untuk mengisi dimensi di bagian belakang. Ini kalau dilihat dari tampak depan itu menutupi ya sahabat ya, yang di bagian belakang ini ya. Jadi tipsnya yaitu mengarahkan percabangan yang menutupi itu ke arah yang kosong ya sahabat ya. Sahabat bisa saja mengarahkan percabangan yang ada di depan atau di belakang ya, tergantung kebutuhan. Jadi seperti di bagian ini karena sudah cukup besar ya sahabat ya, jadi sudah agak susah ya untuk mengarahkan ini ya dengan menggunakan kawat. Jadi mungkin nanti saya akan arahkan percabangan di bagian belakang ini ya ke arah bawah atau ke arah atas ya nanti. Kalau toh memang sudah tidak mungkin untuk diarahkan lagi, nanti setelah lebih besar nanti akan saya potong lagi ya. Saya akan tumbuhkan tunas di bagian potongan tersebut, kemudian mengarahkan ke bagian mana dimensi yang kira-kira kosong ya sahabat ya. Jadi bagaimana kita mengatur dimensi itu agar merata ya, agar seimbang ya sahabat ya. Di sini ada dimensi yang agak besar ya sahabat ya. Nanti mungkin di bagian ini nanti akan saya potong setelah lebih besar, kemudian saya menumbuhkan percabangan baru ya. Lalu saya arahkan ke bagian tengah sini ya, agar yang depan ini tidak menutupi bagian belakang ini. Kemudian untuk dimensi yang agak kosong di bagian ini juga bisa terisi ya nanti ya, dengan percabangan yang baru yang saya buat ya. Jadi sebaiknya dalam membuat dimensi kita menunggu dulu ya percabangan-percabangan yang tumbuh di bahan bonsai yang kita miliki ya sahabat ya. Kemudian setelah ada percabangan-percabangan yang tumbuh, di sana kita harus teliti ya, melakukan seleksi terhadap percabangan-percabangan yang mana akan kita buang dan yang mana akan kita gunakan ya. Tentunya juga jarak antar percabangan itu menentukan ya sahabat ya, agar dimensi yang kita buat nanti bisa seimbang ya sahabat. Kemudian saya akan mencoba mengisi dimensi yang di bagian ini ya sahabat ya. Untuk yang di belakang ini kita abaikan ya, karena ini calon lengan, nanti akan saya potong lagi lebih pendek ya. Kemudian nanti percabangannya ke arah belakang ya, karena di bagian belakang itu masih kosong sekali ya. Nanti batang yang ini akan saya gunakan untuk mengisi dimensi bagian belakang ya. Kemudian di bagian ini sebenarnya sudah cukup seimbang ya, sudah cukup merata ya dimensinya antara percabangan ini dengan lengan yang di bawah ini. Jaraknya sudah cukup seimbang ya sahabat menurut saya ya. Jadi sebentar saya akan coba arahkan ke bagian samping belakang sini ya sahabat, untuk mengisi dimensi di bagian samping belakang ini ya. Jadi akan saya arahkan agak menyudut ke bagian ini ya, ke bagian belakang ini ya. Oke, langsung saja saya kawati ya sahabat ya. Nah, baik sahabat Taksaka Bonsai, jadi saya akan kawati ya batang yang tumbuh di bagian ini. Saya kurangi daunnya dulu ya. Oke,
seperti yang sahabat lihat ya. Di bagian ini lebih pendek ya jaraknya ya, dibanding dengan bagian di bawahnya ini. Jarak antara percabangan yang saya buat di bagian ini ya dengan lengan yang ada di sini. Jadi ini akan saya arahkan agak turun, kemudian ke bagian pojok belakang ya sahabat ya. Saya abaikan dulu ya batang yang di belakang ini ya sahabat, karena ini akan saya potong nanti. Oke baik, jadi seperti demikian sudah saya kawati ya. Nah, kemudian saya akan arahkan ya ke bagian belakang pojok dan agak ke bawah sedikit ya. Jadi posisi isian dimensi itu merata ya, bagian atas dengan bawah ini ya. Oke, jadi seperti itu ya sahabat ya. Ini batangnya masih cukup kecil ya. Saya tidak terlalu kencangkan kawatnya ya. Saya hanya arahkan saja agar nanti tidak terlanjur lebih besar ya. Jadi agak susah diarahkan ya sahabat. Jadi demikian. Di bagian ini juga ada cabang yang saya buat ya, tapi ini mungkin terlalu rendah ya. Nanti saya akan angkat lagi. Dan yang ini rencananya akan saya potong lagi ya sahabat ya. Untuk mengisi dimensi di bagian ini, saya tumbuhkan, saya tarik ke atas lalu ke bagian ini. Jadi kira-kira demikian ya sahabat ya, pemahaman saya yang saya bagikan kepada sahabat mengenai dimensi dalam bonsai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat penghobi yang lain dalam membentuk dimensi bonsai ya. Kita belajar sama-sama, kita sama-sama belajar, jadi saling mengisi ya sahabat. Mudah-mudahan kita semua kedepannya bisa menghasilkan karya bonsai yang baik ya sahabat ya. Sekian saja video untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya di Taksaka Bonsai ya. Untuk sahabat yang belum subscribe di channel Taksaka Bonsai, silahkan tekan tombol subscribe ya sahabat ya. Jika informasinya bermanfaat yang dibagikan, untuk mensupport Taksaka Bonsai agar tetap bisa berbagi video-video dokumentasi seputar belajar bonsai ya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam pemahaman saya tentang dimensi. Jika ada saran, kritik, serta masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya sahabat ya. Saya Iksa mohon pamit undur diri. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.